Tapi apapun yang dilakukan selama alasannya benar, ya apapun yang dijawab selama alasannya benar, bisa jadi benar. Tapi kalau alasannya salah, ya jadi salah gitu. Jadi dalam ilmu sosial itu sangat tergantung pada alasan, gitu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, cuma ya karena ini menyangkut soal ilmu, maka ya pemahamannya ya harus disamakan dulu gitu ya. Jadi secara umum ilmu sosial itu jawabannya tergantung alasan. Selama alasannya benar, jawabannya bisa jadi benar. Tapi ya kalau kita sudah menyatukan, sudah menyamakan persepsi tentang ilmu, tentang materinya, maka pemahaman kamu harusnya pun sama gitu. Ya, harusnya pun sama. Sampai sini paham? Siapa nih? Andini PN, Andini APN. Kamu disingkat juga jadi bingung saya bacanya. Din. Andini, Pak. Oh iya, ditulis nama kamu Andini APN kan saya bingung bacanya. Disambung lagi kan? Ya tadi saya Nama email kamu ya? iya, Pak. Nama email saya. Jadi sampai sini paham yang tadi saya sampaikan ya. Jadi karena kita sudah menyamakan persepsi, maka harusnya ya pemahaman kamu tentang unsur-unsur ciri khas itu ya yang pada tugas harusnya sama gitu ya. Nah, karena harusnya sama, maka kalau kamu tidak cermat bisa jadi ya kemudian kamu memandangnya salah gitu ya. Ketika kita menganalisis, yang paling utama adalah kecermatan, ketelitian, gitu ya. Oke, ada yang bertanya? Melan, Pak. Melan tadi udah cek, Pak. Maaf sebelumnya, Pak. Iya, pas Melan cek, karena Melan mungkin kopasnya itu dari sebelum-sebelumnya itu tugas Pak siapa? Pak Fauzi. Nah, jadi yang covernya itu jadi nama Pak Fauzi yang tercantum. Melan mungkin lupa belum mengganti nama Bapak, mohon maaf sebelumnya. Tapi untuk tugasnya itu memang sudah tugas Bapak, tugas dari Bapak gitu kalau tugasnya. Iya, tapi besok-besok saya nggak akan nilai kalau kamu mesti tulis nama Pak Fauzi di situ. Kan itu bukan saya berarti, ya. Nah, jadi kalau kamu walaupun jawabannya kamu itu tentang penulisan feature, tapi kalau namanya salah ya saya nggak akan nilai. Ya, karena yang nilai harusnya Pak Fauzi bukan saya. Gitu ya, Melan. Juga Ya, buat Pak, yang mohon lain maaf ya. ya, Pak. Iya, Pak, mohon Eh, maaf, Pak. Ya. Oke, juga buat yang lain ya. Kalau belajarnya aja perlu ketelitian, apalagi soal nama dosennya gitu loh. Ya, masa nama dosennya hasil kopasan, kan berarti kamu gimana tuh, gitu ya. Oke, ada yang bertanya untuk tugas? Saya mau tanya dulu nih, kira-kira menurut kamu tugas yang kemarin, siapa yang mau jawab? Itu feature atau bukan? Siapa yang mau jawab? Melan, Pak. Apa? Mereka jawabannya feature atau bukan? Iya, Pak, jawabannya feature. Alasannya? Alasannya di sini alasannya Melan karena dari judulnya sampai isi beritanya sampai penutupnya itu alurnya mencerminkan penulisan dengan gaya feature, Pak. Ada yang sependapat dengan Melan? Ada yang sependapat dengan Melan? Nggak ada. Cuma Melan sendiri nih yang bilang itu feature. Iya, yakin. Nanti kalau ketika saya koreksi benar, saya ketemu jawaban yang mengatakan bahwa itu feature, berarti kamu saya salahin gitu ya. Yakin semua jawabannya beda dengan Melan? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Ya, karena Melan cuma sendiri, ya, Melan harusnya lebih cermat lagi Mel, ya. Jawaban kamu salah.
itu bukan feature, ya. Jadi berarti yang lain yakin ya, yang lain tuh menjawab itu bukan feature ya. Dan memang yang seharusnya itu bukan feature Mel. Kenapa? Karena dia maksimal ya, yang kita temukan di situ terpenuhinya itu hanya 5 unsur. Sementara kan saya bilang kalau feature itu harusnya 7 unsur dari 8. Jadi karena dia hanya 5 unsur yang terpenuhi, berarti dia bukan termasuk feature. Nah, coba nanti Melan pelajari lagi ya. Melan pelajari lagi, Melan cermati lagi, diteliti ya. Karena Melan masih menjawab berapa unsur yang terpenuhi Melan kalau Melan jawab? Melan semuanya terpenuhi, Pak. Ya iya, makanya ya. Jadi harusnya hanya 5 yang terpenuhi. Nah, di sini terbukti bahwa kecermatan dan ketelitian itu perlu gitu loh. Ya, artinya kalau kamu nggak cermat, maka bisa jadi kemudian kamu jadi salah menjawab gitu ya. Jadi ketika kamu ingin menjawab baik tugas maupun ujian nanti ya, kamu pahami dulu baru kamu jawab. Ya, jangan kamu langsung jawab gitu. Karena bisa jadi ya kalimat-kalimat dalam soal itu misalnya menjebak misalnya ya. Jadi kamu pahami dulu gitu ya. Setelah kamu paham baru kamu mulai menjawab. Jangan kamu spontan menjawab gitu, nanti kamu akhirnya jadi salah gitu ya. Oke, sepertinya itu aja, nanti akan saya bagikan kalau udah selesai ya. Mudah-mudahan bisa cepat ya, tapi yang ini tunggu aja, pasti akan saya bagikan. Ada yang mau bertanya di sini? Ada? Siapa yang menjawab 5? Kenapa Melan? Melan Pak, Melan izin bertanya sebelumnya, mohon maaf saya memotong omongan Bapak. Pertanyaannya itu kan sebelum itu Melan juga sudah menganalisis gitu, udah membaca dulu beberapa kali, bahkan saya melihat rekotan video Bapak ketika Bapak menjelaskan unsur-unsur itu gitu. Nah, ketika itu memang ada feeling bahwa itu seperti hard news gitu, ada feeling seperti itu. Tapi coba dulu deh Mel, jangan feeling dulu gitu. Kalau feeling kan menurut Melan kurang kuat kalau kita belum menganalisis secara langsung. Ya udah Melan analisis tuh satu-satu pekerjaan Melan yang di unsur-unsur itu. Nah, Melan menandai gitu satu-satu, bahkan menandai di dalam analisisnya itu apa aja tuh, bagian yang awetnya itu apa saja, terus bagian ringannya itu apa aja gitu. Itu sih Pak gitu. Jadi Tapi pertanyaan kamu apa? Nah, pertanyaannya mungkin di sini mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak dari Melan nih terkait kemarin tugas kemarin. Nah, di sini Melan juga kan menuliskan kelemahannya gitu kan. Nah, di sini Melan kelemahannya fitur di atas menggunakan beberapa bahasa hard news gitu. Nah, feeling Melan sebenarnya itu sudah ke sana gitu atau terlalu baku serta terdapat pula kata yang hanya dimengerti oleh ahli nuklir atau yang bekerja di bidang tersebut seperti kata teras reaktor. Nah, yang kedua di unsur keawetan seharusnya kata 11 tahun lalu sebenarnya kurang tepat digunakan, lebih baik menyebutkan tahunnya contohnya 2011 gitu. Nah, itu Pak sudah ada cirinya gitu sebenarnya. Nah, itu bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak sebelumnya. Iya, harusnya kalau kamu menjawab itu sebagai kelemahan, berarti kan tidak terpenuhi Melan. Jadi kamu nggak konsisten di situ. Di atas kamu bilang kamu terpenuhi semua, tapi ketika kamu menjawab kelemahan, kamu jawab ada 2 unsur. Kan yang namanya kelemahan berarti kan tidak terpenuhi Melan. Ya. Nah, kalau kamu menjawab itu 2 unsur seperti yang kelemahan, nah konsistensi itu juga perlu. Jadi selain cermat, konsistensi. Kamu di atas jawabnya terpenuhi semua unsurnya, tapi pas kelemahan kamu jawab ada 2. Tapi ketika di pertanyaan nomor 2, apakah tulisan ini masuk feature? Kamu bilang iya. Salah jadinya kan? Paham Melan penjelasan saya? Paham Pak, paham Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, jadi sekali lagi selain cermat juga harus konsisten gitu ya. Yang namanya kelemahan itu pasti dong ya, berarti tidak terpenuhi kan gitu. Ya, kalau dia lemah nggak awet, dia nggak ringan, berarti sudah 2 unsur tuh. Ya, berarti dia
belum sampai 7 unsur untuk bisa disebut sebagai feature gitu. Jelas ya? Saya mau tanya lagi nih, siapa yang sama dengan saya 5 unsur yang cuma terpenuhi? Jadi Pak, Ya, Tri. Unsur ketiganya apa, Tri, yang nggak terpenuhi? kalau Sri itu kan ada 5 unsur yang terpenuhi. Ada fakta, Hmm. subjektif, human interest, dan informatif. Berarti yang ketiganya itu subjektif. Yang subjektif nggak terpenuhi. Alasan kamu apa, Tri? Subjektif nggak terpenuhi. Itu terpenuhi. Yang Oh, tidak, yang tidak aja. Yang tidak apa? awet Terus dan sastra. yang kedua apa? Tadi ringan. Ringan, Oke. Terus yang ketiga? sastra. Oke. Alasan kamu sastra nggak terpenuhi kenapa? Karena meski enak dibaca dan berdasarkan fakta, namun tulisannya tidak berbahasa sastra. Kok jadi muter-muter gitu? Jadi alasan kamu tidak sastra itu gimana? Karena ini tuh Pak lebih mirip ke berita reportase interpretatif. Waduh, keren. Kamu udah bisa menentukan ya kalau itu reportase interpretatif. Pengen tahu aja sih, kenapa kau bilang reportase interpretatif? Karena kan berita reportase itu yang diberi interpretasi oleh penulis atau penjelasan tambahan tentang berita tersebut. Nah kan di situ juga mengaitkan dengan kejadian yang ada di masa lalu kan ya Pak? Ya jadi Sri itu lebih seraknya kalau itu berita reportase interpretatif. Ya, good ya, keren ya, bagus banget Tri. Betul, itu reportase interpretatif ya, karena ya saya cuma nggak nyangka aja kamu bisa sampai sedetail itu menunjuk bahwa itu bentuknya reportase interpretatif gitu ya. Good ya, jadi 3 unsur itu adalah ringan, sastra, dan awet gitu ya, yang tidak terpenuhi. Ada yang lain dari yang itu, dari yang ada pendapat lain dari yang 3 unsur itu yang tidak terpenuhi? Pak, Siapa? awet kalau menurut sih setengah awet. Kenapa? Karena setengah awet. Karena kan menyebutkan tanggal dan waktu kejadian. Di sisi lain, respondennya itu, jumlah responden yang menentang itu ditulis dengan persentase. Ya, nggak ada setengah-setengah tuh, Sri. Kalau udah enggak, ya enggak gitu loh. Masa setengah awet? Emang bubur setengah awet? Kalau setengah awet gimana coba? Ya, jadi awetnya coba sampai ntar sore gitu. Kalau udah sore gitu, maksudnya setengah awet. Bingung kan? Ya, jadi kalau udah nggak awet, ya udah nggak awet. Nggak ada kata-kata setengah awet gitu loh. Ya, Sri ya. Oke, ada lagi yang mau punya pendapat? Kenapa, Syahrani? Ini ketua kelas ya, Syahrani ya? Tidak, Pak. Ada yang punya mau ngomong lagi? Sastra. Kenapa? Saya sempat nge-lag sebentar. Kenapa? Oke ya, saya ulang ya. Jadi kesimpulannya ya, jawaban tugas kemarin adalah tidak, itu bukan feature ya, karena cuma 5 unsur terpenuhi. Yang tidak terpenuhi adalah ringan, sastra, dan awet. Gitu ya. Oke. Jadi nanti yang belum seperti itu silahkan dibaca lagi tugasnya, silahkan dicermati ya, betul nggak apa yang saya sampaikan ini. Oke ya, sekarang kita masuk ke materi ya. Ini materinya lumayan padat ya. Kamu udah download kan materinya? Sudah Pak. Udah? Sudah Oke. Pak.